Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulu subhanahu wa ta'ala mudhakkiran lana wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian dan pada dirimu, diri kita semuanya, tidakkah kita perhatikan? Subhanallah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Betapa sungguh di Ramadan ini adalah saatnya untuk kita berhenti sejenak. Qif ma'a nafsik. Berhentilah sejenak dengan dirimu. Berhentilah sejenak kita ini untuk menatap diri kita semuanya. Subhanallah. Kenapa untuk selalu kita tatap? Agar kita semuanya tahu posisi kita hari ini, karena kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan berbagai macam aktivitas kerja, menjalankan peran kita untuk mengelola modal yang Allah berikan pada kita semuanya. Dan sudah seberapa kita semuanya lakukan itu. Qif ma'a nafsik. Berhentilah bersama diri Anda, bersama diri kita. Subhanallah, maka perhatikan seorang yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Yang kita semuanya telah mafhum bahwa Abu Bakar radhiyallahu an adalah min asyratil mubasysyirina bil jannah, salah satu dari 10 orang yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan surga. Tapi perhatikan, suatu hari, suatu pagi, Abu Bakar radhiyallahu an berjumpa dengan seorang sahabat, Hanzalah bin Rabi' al-Usaidi radhiyallahu an, salah seorang sekretaris atau penulis wahyu yang saat itu wahyu masih turun. Abu Bakar radhiyallahu an bertanya kepada Hanzalah bin Rabi' al-Usaidi radhiyallahu an, "Kaifa asbahta ya Hanzalah?" Apa kabar di pagi hari ini wahai Hanzalah? Subhanallah. Hanzalah radhiyallahu an kala mendengar pertanyaan dari Abu Bakar ini menjawab, "Nafaqah Hanzalah." Subhanallah. Nafaqah Hanzalah. Hanzalah hari ini telah munafik. Abu Bakar kaget. Subhanallah, madza qulta ya akhi? Subhanallah, apa yang kamu katakan wahai saudaraku? Subhanallah. Abu Bakar radhiyallahu an mengingatkan, bukankah Anda setiap hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alasta kulla yaum ma'ar Rasuli sallallahu alaihi wasallam taktubul wahyi. Bukankah engkau bersama Rasulullah setiap hari menulis wahyu? Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa hada? Bagaimana bisa munafik? Hanzalah radhiyallahu an mengatakan, kaifa la ya Abu Bakar? Bagaimana aku tidak munafik wahai Abu Bakar? Idza kuntu 'inda majlisir Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tahaddasa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam anil hayati qawiyya imani. Bagaimana aku tidak munafik wahai Abu Bakar? Sungguh bila aku berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berbicara tentang seputar dunia ini, seputar kehidupan ini, maka imanku kuat. Wa idza tahaddatsa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam anil jannati wan nar wa ka'anni arahuma ra'ya 'ain. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang surga dan neraka, aku melihat nampak jelas surga dan neraka itu di depan mata. Walakin idza ta'adna anhu afasna az-zawjat wad-dai'at nusina. Tapi sungguh bila aku jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sibuk dengan aktivitas, dengan kerja, dengan keluarga, dengan anak istri, telah melalaikanku dari keberadaanku di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafaqah Hanzalah. Inilah Hanzalah telah munafik. Allahu akbar. Abu Bakar radhiyallahu an, subhanallah, orang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan banyak ayat-ayat yang terkait dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Di antara sekian banyak ayat yang sangat masyhur sekali adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ali Imran ayat 110 ini ayat yang sangat monumental. Diturunkan terkait dengan Abu Bakar radhiyallahu an.
terbaik dalam segala hal. Sampai Umar pernah menyatakan, Umar radhiyallahu an, wallahi ma min khairin qattun illa wa Abu Bakar sabaqana. Demi Allah tidak ada kebaikan-kebaikan apapun di tengah-tengah kami para sahabat ini kecuali Abu Bakar selalu menjadi pemenangnya. Subhanallah. Suatu hari Rasulullah SAW bahkan bertanya, man asbaha minkumul yauma shaiman, siapa di antara kalian yang pagi hari ini berpuasa, karena bukan bulan puasa, bukan Senin Kamis, enggak ada, kecuali Abu Bakar mengatakan ana ya Rasulullah. Subhanallah. Lalu Rasulullah masih bertanya, man at'ama minkumul yauma miskinan, adakah di antara kalian hari ini yang sudah memberikan makan orang miskin? Abu Bakar kembali mengatakan, ana ya Rasulullah. Rasulullah masih bertanya, man ada minkumul yauma maridhan, adakah di antara kalian yang hari ini telah menjenguk saudaranya yang sakit? Abu Bakar kembali mengatakan, ana ya Rasulullah. Bahkan Rasulullah bertanya, man atba'a minkumul yauma janazatan, adakah di antara kalian hari ini yang mengantarkan jenazah dari saudaranya sampai ke makamnya? Abu Bakar kembali mengatakan, ana ya Rasulullah. Subhanallah. Rasulullah sampai menyatakan, mastama'na hadhihi fimri'in illa dakhalal jannah. Tidak berkumpul empat ini pada diri seorang kecuali ia akan mendapatkan surga. Allahu Akbar. Bahkan suatu hari Rasulullah SAW juga menyatakan, dan hadis ini diriwayatkan atau disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, menyebutkan, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannati ya Abdullah hadha khair udkhulhu. Barang siapa membelanjakan sepasang ekor unta di jalan Allah, maka ia dipanggil untuk masuk surga. Wahai hamba Allah, ini kebaikan, masuklah. In kana min ahli shalah nudiya min babis shalah. Kalau dia dunianya adalah menjaga salat, maka dipanggil dari pintu salat. In kana min ahli shadaqah nudiya min babis shadaqah. Kalau dia di dunianya adalah gemar bersedekah, maka dipanggil masuk surga dari pintu sedekah. Wa in kana min ahli al-jihad nudiya min babil jihad wa in kana min ahli siyam nudiya min babir rayyan. Kalau dia di dunianya adalah orang-orang yang menjaga, selalu berpuasa, maka dipanggil oleh Allah untuk masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Maka Abu Bakar bertanya, kama fil hadis, yakni, ya Rasulullah, hal man yud'a min ayyi babin sya'? Ya Rasul, adakah orang yang akan dipanggil oleh Allah untuk masuk surga? Untuk masuk surga min abwabil jannati sya', dari seluruh pintu-pintu surga yang ia suka. Dan Rasulullah SAW kama fil hadis menyatakan, na'am wa asa an takuna minhum. Wa asa an takuna minhum. Iya, ada. Dan kamu salah seorang yang akan masuk surga dari pintu surga mana saja yang kamu suka. Allahu Akbar. Abu Bakar radhiyallahu an, sampai dalam sebuah asar atau hadis disebutkan, law wuzina imanu Abi Bakar bi imani hadhil ummah la rajaha imanu Abi Bakar. Andai kata iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh umat ini, maka iman Abu Bakar itu lebih berat. Tapi perhatikan, kala mendengar aduan dari sahabatnya Handhalah bin Rabi' al-Usaidi, kala ditanya, apa kabar wahai sahabatku Handhalah, ternyata Handhalah menyatakan seperti itu tadi. Maka Abu Bakar pun mengatakan, ana misluk, sungguh aku sama dengan kamu wahai saudaraku. Bila aku dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imanku kuat, melihat surga dan neraka akan di depan mata. Tapi apabila aku jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondisiku berbeda. Subhanallah. Inilah kita semuanya. Iman kita kadang baik, kadang naik. Semangat beribadah, semangat taat kita. Tapi kadang-kadang kita turun iman kita karena berbagai hal. Maka subhanallah, kedua hamba yang mulia ini kemudian mendatangi Rasulullah SAW mengadukan, ya Rasulullah, kalau kami berada di sisi engkau ya Rasulullah, iman kami kuat ya Rasul. Engkau berbicara surga neraka seakan keduanya nampak jelas di depan mata. Tapi apabila kami jauh darimu ya Rasulullah, kondisinya berbeda ya Rasul. Maka subhanallah, Rasulullah SAW kemudian berpesan kepada keduanya. Tapi tentunya adalah hakikatnya berpesan kepada kita semuanya. Rasulullah SAW menyatakan, kama yaqul, "Lau tadumuna ma antum alaihi indi wadzikr la safahatkumul malaika wa antum fi turuqikum au fi firashikum walakin ya Handhalah sa'atan wa sa'atan." Subhanallah. Rasulullah berpesan, andai kata saja kamu berdua dan kita semuanya tentunya bisa menjaga seakan kita berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lau tadumuna ma antum alaihi indi, andai kata kamu bisa untuk selalu menjaga kondisi seakan Anda berada di sisiku, seakan Anda berada di sisiku. Berarti kondisi kebaikan-kebaikan terus, lingkungan-lingkungan yang baik, orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu memberikan pencerahan, mengingatkan kita kepada kebaikan, ketaatan, seakan kita berada di sisi Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah wadzikr. Dan andai kata kalau kamu bisa selalu berada dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan diberikan? La saufahatkumul malaikah wa antum fi turukikum aw fi firashikum. Maka engkau akan dijaga oleh malaikat, baik Anda berada di jalan-jalan menuju kerja, menuju aktivitas, atau bahkan Anda berada di tempat tidur Anda. Subhanallah. Menjaga seakan kita berada di sisi Rasul, dan kemudian selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, walakin ya Handhalah sa'atan wa sa'atan. Tapi itulah wahai Handhalah, tentunya memang hidup kita ini sa'atan wa sa'atan. Satu kondisi, satu saat kita berada di kondisi ini, satu saat kita berada di kondisi ini. Maka kita berada dimanapun, subhanallah, hendaknya kita berada dalam kondisi yang memungkinkan iman kita ini untuk tumbuh subur. Kita masih diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kala Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah sahabatnya kemudian mengingatkan akan seorang yang saleh luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kala wafatnya sahabat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, adalah Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, ala ukhbirukum bi khairin nas, maukah aku beritahukan orang yang terbaik di antara kalian semuanya? Sahabat-sahabat mengatakan, ajal ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kama fil hadis, yakni orang yang terbaik di antara kalian semuanya adalah man dzakkarakum billahi ru'yatuhu. Man dzakkarakum billahi ru'yatuhu. Seseorang yang apabila engkau melihat kepadanya, maka kamu akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Berarti kalau orang yang apabila kita melihat kepadanya kemudian kita teringat Allah, pasti orang itu adalah orang-orang yang baik. Maka hendaknya seakan kita diingatkan oleh Rasulullah, jadilah kamu orang baik, sehingga kala kamu berada di mana saja, maka orang akan tertarik dengan kebaikanmu dan mereka mengingat Allah. Dan begitu juga kita hendaknya berada di lingkungan-lingkungan yang baik, karena lingkungan yang baik akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah wazadakum fi ilmikum mantikuhu. Yang kedua adalah orang yang terbaik di antara kalian semuanya adalah orang yang apabila ia berbicara, maka pembicaraannya ini menambah ma'rifahmu kepada Allah, kepada kebenaran, kepada Islam. Subhanallah. Ini artinya adalah juga hendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berilmu. Karena dengan apabila kita berilmu, kita berbicara, kita tidak berbicara kecuali dengan ilmu, maka pembicaraan kita menjadi pengingat kepada orang lain. Dan begitu juga kita berada di orang-orang soleh, para habaib, para asatidah, para orang-orang yang soleh. Kalau berbicara, mereka dengan Al-Quran, dengan hadis, berbicara dengan hikmah, dengan baik, menjaga pembicaraannya dalam kesehariannya. Subhanallah. Ini orang yang terbaik. Dan kemudian masih diingatkan kepada kita semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raghabakum fil akhirati amaluhu. Dan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang apabila kamu melihat apa-apa yang dilakukannya dari amal-amalnya, memberikan motivasi kamu untuk memperbaiki akhiratmu. Subhanallah, berarti orang ini adalah orang yang soleh. Maka subhanallah, inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan ini. Mafatih lil khair, orang-orang yang selalu menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Maghalikun lisyarr, penutup dari pintu-pintu keburukan. Dan itu senantiasa kita hendaknya berada di tengah-tengah mereka. Dan hendaknya di Ramadan ini juga pandangilah diri kita, lihatlah diri kita,
sejauh mana, seberapa kita sudah menjadi orang-orang yang baik, sehingga koreksi dan pengingat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita ini sangat-sangat begitu luar biasa menggetarkan hati ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu perhatikan? Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semuanya wa'yul haya, kesadaran kehidupan ini bahwa kita punya peran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.